yang kami hormati MC PA kita pada malam hari ini, Ketua Komisi Remaja dan Pemuda, dan seluruh anggota Komisi Remaja dan Pemuda yang berkenan hadir pada malam hari ini. Teman-teman, kita akan segera melaksanakan PA. Kita berharap bahwa kita mengikuti kegiatan ini dari awal pertengahan hingga berakhir nanti. Dan sebagai bocoran, di akhir acara nanti dikondisikan akan kita adakan kuis. Jadi tetap stay, jangan pulang. Selain mendapat berkat melalui firman Tuhan, kita juga akan mendapat berkat. Hati dan pikiran kita tenangkan hati kita, jiwa raga kita, biar jiwa kita memuji Tuhan. Kita angkat satu lagu pujian yang berkata dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa kami Tuhan. Mari dengan sungguh-sungguh mengucapkan rasa syukur di hadapan Tuhan melalui pujian. Dengan segenap hati dan jiwa. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Yang sanggup mengubah hati, Kasih-Mu yang sanggup. sampai ayat 5. Mari kita bacakan secara responsorial. Saya membaca ayat 1 dan Bapak Ibu anak-anak Tuhan membacakan ayat 2 dan seterusnya, saling bergantian, dan ayat kelima nanti kita bersama-sama. Kita mulai di bawah perikop Sion sebagai pusat kerajaan damai. Firman yang dinyatakan kepada Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem. Akan terjadi pada hari yang terakhir, gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Segala bangsa akan berduyun-duyun bersama. Dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya Ia mengajar kita tentang jalan-jalannya dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Ia akan menjadi hakim antara bangsa-bangsa dan akan menjadi wasit bagi banyak suku bangsa. Maka mereka akan menempa pedang-pedangnya menjadi mata baja dan tombak-tombaknya menjadi pisau memangkas. Bangsa tidak akan lagi mengangkat pedang terhadap bangsa dan mereka tidak akan lagi belajar perang. Kita bersama-sama ayat kelima. Hai kamu keturunan Yakub, mari kita berjalan di dalam terang Tuhan. Terima kasih. Sejauh demikian pembacaan firman Tuhan. Salam damai sejahtera bagi kita semua. Shalom. 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 Puji Tuhan, pada malam hari ini kita bersyukur kita boleh bertemu satu dengan yang lain melalui persekutuan PA Komisi Remaja Pemuda di Jemaat Siharit. Saya sangat bersukacita melihat wajah-wajah anak-anak Tuhan yang bersukacita pada malam hari ini memuji Tuhan. Saya tidak tahu kalau memang jumlahnya hanya segini Pak Ketua, hanya segini ya. Baik, saya bersyukur juga bisa hadir di tengah-tengah anak-anak Tuhan walaupun cuaca hujan tadi ya sepanjang hari ini, namun kasih Tuhan masih boleh memberikan kita kesempatan boleh hadir di rumahnya pada malam hari ini. Tema renungan kita yang telah disusun dalam perikopet Komisi Remaja Pemuda
yaitu kejayaan kerajaan Tuhan. Sekali lagi, kejayaan kerajaan Tuhan. Dalam judul perikop, Sion sebagai pusat kerajaan damai. Damai. Sion, pernah dengar kata Sion? Kalau dalam Alkitab ada 150 kali disebut kata Sion di dalam Alkitab. Sion. Sion sering diistilahkan atau disebut, diartikan yaitu kota Daud, dan juga sering dikatakan Sion adalah kota Yerusalem. Sering juga dikatakan Sion adalah kota Allah, dan juga sering disebut benteng atau kubu pertahanan di Yerusalem. Jadi di Sion sering sekali diistilahkan bahwa itu adalah kota tempatnya Tuhan, gunung tempatnya Tuhan. Jadi di sanalah dalam firman Tuhan pada malam hari ini sebagai pusat kerajaan damai. Dalam bahasa Ibrani damai yaitu shalom yang sering kita katakan kalau kita setiap beribadah, selamat malam shalom, itu saja ya. Dan yang lebih lengkapnya kata shalom itu yaitu dalam bahasa Ibrani itu shalom aleichem. Shalom aleichem. Artinya damai sejahtera dari Tuhan beserta dengan engkau. Dan kalau dijawab sebenarnya kita menjawab aleichem shalom. Aleichem shalom, damai sejahtera buatmu juga. Jadi kalau kita berkata shalom, shalom, aleichem shalom, damai sejahtera bagimu juga. Jadi sama-sama kita berbagi damai. Dalam firman Tuhan pada malam hari ini, di mana ada damai? Tentu hanya di dalam Tuhan. Pada akhirnya ketika semua dunia ini akan berakhir, kerajaan dunia ini akan berakhir, dan semua orang yang setia yang percaya kepada Tuhan akan hidup dalam shalom itu di kerajaannya Tuhan, yaitu di kerajaan damai di surga. Bangsa Israel pada saat itu mereka berada dalam ketakutan, kekhawatiran karena mereka hidup di dalam dosa. Mereka hidup di dalam dosa. Kalau kita melihat dari pasal 1, mereka itu mengkhianati Allah. Bahkan mereka mendua hati, mereka menyembah Allah lain. Kalau dalam Yesaya ada 3 pembagian. Kalau Yesaya pasal 1 sampai pasal 39 disebut proto Yesaya, dikhotbahkan di antara bangsa Israel ketika mereka masih berada di Yerusalem. Teotro Yesaya pasal 40 sampai 55 itu dikhotbahkan ketika mereka dalam pembuangan. Trito Yesaya pasal 56 sampai 65 itu dikhotbahkan ketika mereka pulang dari pembuangan. Jadi firman Tuhan kepada kita pada malam hari ini, mereka masih ada di Yerusalem. Pada saat itu mereka sudah mengkhianati Tuhan. Mereka menyembah Allah lain, sehingga mereka berada dalam kekhawatiran karena mereka hidup di dalam kegelapan. Jadi Yesaya bernubuat. Dalam ayat yang pertama kita bisa melihat firman yang dinyatakan kepada Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem. Jadi Yesaya bernubuat bahwa akan ada kota damai, kota Sion, dan di sanalah tidak ada lagi kericuhan, tidak ada lagi konflik, tidak ada lagi pertengkaran, tidak ada lagi kegaduhan, bahkan tidak ada lagi pemberontakan. Semua akan damai
menjadi orang-orang yang paling bersukacita dan berbahagia pada akhirnya. Siapa yang akan ada di dalam kerajaan damai? Ayat yang kedua, akan terjadi pada hari-hari yang terakhir, gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana. Jadi semua kita akan berduyun-duyun datang ke sana, bahkan semua orang ingin hadir di tempat rumahnya Tuhan itu. Rumah Tuhan itu tempat yang paling damai, tempat yang paling penuh dengan sukacita. Sering sekali diistilahkan itu nanti ketika kita sudah mempersiapkan hati dan pikiran kita, ketika kita sudah bertobat ketika ada di dunia ini. Itu nanti ketika sudah penghakiman, dia berkata di ayat yang keempat, nanti Tuhan akan menjadi hakim dan dia menjadi wasit dan hakim pada saat itu. Tapi sekarang bagaimana anak-anak Tuhan? Coba seperti pada malam hari ini. Adakah kita berduyun-duyun datang di rumah Tuhan, di bait Allah? Karena kita satu kerinduan kita mau menyenangkan hati Tuhan, atau kita melewati hujan, kita datang di rumah Tuhan, kita tidak punya tujuan apa-apa. Kalau nanti orang berduyun-duyun datang di rumah Tuhan, sekarang apa motivasi kita datang di rumah Tuhan pada malam ini? Kalau boleh kita sampai di rumah Tuhan, adakah kita saat teduh sejenak ketika kita sampai di rumah Tuhan? Kita melangkah dari tempat kita tadi, dari rumah kita berjalan terus. Ya Tuhan, biarlah saya boleh sampai di rumah-Mu pada malam hari ini, mempersembahkan hidup saya, hati saya untuk kemuliaan Tuhan. Adakah kita saat teduh sejenak ketika kita boleh duduk tenang di hadapan Tuhan? Adakah kerinduan kita bahwa Tuhan menyentuh hati kita? Ada. Kalau nanti ada sukacita, sekarang aja kita tidak bersukacita, hati kita hanya kita bernyanyi, tapi hati kita masih dibelenggu dengan berbagai pergumulan kita. Mari Bapak Ibu jemaat yang kasih Tuhan, dia berkata di ayat yang ketiga, dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah yang kudus, supaya Ia mengajar kita tentang jalan-jalannya, dan supaya kita Dong. Iya, si paling ketua. Iya, silakan ya, kelas minum. Iya, nah cus Pak, kalau 12 iya mobil Brio, cengak, ada tugas senapit ke final